Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? And hope you and we are in great healthy. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dan kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini juga merupakan video daring kita selanjutnya. Setelah kemarin itu kita sudah menyelesaikan ujian, juga libur akhir tahun. Dan kali ini kita masuk pada video daring untuk pembelajaran selanjutnya. Di kesempatan kali ini, di video daring kali ini kita akan belajar mengenai have to dan juga must to. Oke, have to dan juga must to. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai verb, ya. Apa itu verb, bagaimana membuat kalimat disertai dengan verb. Dan untuk kali ini kita masuk pelajaran baru, yaitu have to dan must to ini. Jadi seperti apa itu have to dan must to? Silahkan kalian lihat video pembelajaran ini sampai habis dan jangan sampai kalian skip. Oke? Great. Oke, kita kembali ke pelajaran have to dan must to, ya. Jadi kalau bahasa Arab kita mulai dari kiri, kalau bahasa Inggris kita mulai dari kanan, ya. Jadi di sebelah kiri yang pertama nih, ini ada vocabularies semua. Apa itu vocabularies? Kosa kata, ya. Vocabularies, kosa kata nih. 1 sampai 7. Kemudian di sampingnya itu cara menggunakan kata have to dan must to di dalam kalimat. Oke. Jadi simak ini ya yang saya jelaskan. Kalau nanti ada yang masih bingung, kalian boleh menanyakannya kapanpun kalian menjumpai Sir. Oke? Nah, jadi ini vocabularies. Vocabularies ini di samping nomor ini adalah cara penulisannya, ya. Cara penulisannya ini. Kemudian yang ada di dalam kurung adalah cara membacanya. Oke, jadi jangan sampai salah. Ketika kalian menuliskan kosakata, maka yang kalian tuliskan adalah yang di samping nomor ini. Jangan sampai kalian tuliskan yang di dalam kurung. Oke, kenapa bisa begitu, Sir? Karena bahasa Inggris itu lain ditulis, lain dibaca. Lain ditulis, lain dibaca, lain ditulis, lain dibaca. Kadang-kadang ada juga dalam bahasa Inggris itu yang sama ditulis, sama dibaca. Cuman lebih banyak lain ditulis, lain dibaca. Oke? Yang pertama itu ada go, sama juga dibaca go. Nah, ini sama nih. Go dibaca juga go. Artinya pergi. Kedua, take dibaca take. Take, ya. Take. Mengambil. Nomor 3, letter dibaca letter, letter. Nah, ini ada huruf E terbalik. Kalau kalian yang masih ingat, ya, yang masih membaca ketika liburan atau yang serius belajar, pasti tahu nih apa bedanya ini sama ini. Nah, kalau ini pengucapannya E, kalau ini pengucapannya E terbalik. Letter. Karena kalau misalkan serbuat di sini huruf E juga sama gini, maka pasti kalian bacanya letter. Letter. Nah, sementara ini bacanya letter, oke? Artinya surat. Yang keempat, write dibaca write. Write. Artinya menulis. Yang kelima, know dibaca now. Know dibaca now, sekarang. Come dibaca come. Come dibaca come. Jangan juga kalian baca kom, ya. Come. Come come. Artinya datang. Here dibaca here. Nah, ini juga memakai E terbalik. Here. Di sini atau ke sini, ya. Jadi kalau untuk here itu disesuaikan dengan penggunaan kata here ini di dalam kalimat. Nah, artinya apakah di sini atau ke sini itu bergantung dari kesesuaian dengan kalimat yang menggunakan kata here ini. Sudah? Kita masuk ke penggunaan dalam kalimat, ya.
Yang pertama kita mau belajar mengenai have to dulu, baru setelah itu kita masuk ke must to. Oke, sebelum ini saya jelaskan, saya akan terangkan dulu ya. Apa sebenarnya itu have to sama must to? Apa sih bedanya kan gitu kan? Karena di sini yang kalian lihat saya harus, ini juga saya harus. Nah, bedanya apa gitu kan? Oke, jadi have to itu dengan must to artinya itu sama, ya. Harus, have to, harus. I have to, saya harus. Sama juga dengan must to. I must to, saya harus. You must to, saya harus. Nah, yang membedakannya adalah have to ini digunakan untuk keadaan yang tidak mendesak, ataupun yang tidak memaksa, ataupun yang tidak terlalu mengharuskan, ya. Jadi bisa dibilang kalau dalam artian dalam bahasa Indonesia itu kamu perlu gitu ya. Have to, kamu perlu. Nah, seperti itu. Karena kalau harus berarti wajib ya kan. Kamu harus sholat, kalau tidak masuk neraka kan gitu. Nah, tapi kalau kamu perlu sholat agar, nah kan seperti itu kan. Jadi kalau sudah kata itu ada kata perlunya, berarti seperti sebuah saran, ya kan? Saran yang tidak mewajibkan. Nah, itulah dia have to. Tapi kalau must to itu harus, namun dia lebih menekan, ya, lebih menekan dan lebih kepada kewajiban gitu. You must to pray 5 times, gitu. Kamu harus sholat 5 waktu, gitu. Jadi kalau sholat itu kan memang wajib. Nah, maka kalau kita buat kata sholat tadi, saya ingin mengerjakan, saya harus, atau kamu harus mengerjakan sholat, maka dia lebih tepat memakai must to. Nah, paham ya? Jadi kalau have to tadi untuk tindakan yang dia itu lebih kepada menyarankan atau perlu. Tapi kalau must to artinya saya harus, lebih kepada kewajiban. Nah, jadi artinya kalau nggak dikerjakan berbahaya gitu. Kalau nggak dikerjakan memberikan dampak yang berat, yang sulit. Nah, seperti itu ya. Jadi itu bedanya. Oke. Sekarang kita masuk kepada kalimatnya. Nomor 1 ini kalimatnya I have to take the book. I have to take the book. Saya harus mengambil buku. Jadi kalau kita artikan lagi di sini bisa saya perlu. Nah, begitu ya. Saya harus mengambil buku, saya perlu mengambil buku. Jadi kalau kata lain dari harus ini bisa juga dimaknai dengan perlu. Oke? Nah, karena dalam bahasa kita harus itu lebih kepada hal yang wajib, ya kan? Artinya kalau nggak dikerjakan berarti bahaya gitu. Tapi kalau dalam penerjemahan have to itu juga bisa diartikan sebagai harus. Namun dalam maknanya juga bisa diartikan sebagai perlu. Saya perlu, saya harus mengambil buku. Entah mungkin kalau nggak diambilnya buku, mungkin buku itu bakal dibuat entah kemana sama kawannya, atau mungkin sama saudaranya gitu, atau mungkin sama siapa gitu, yang artinya tidak memberikan dampak yang berbahaya gitu ya. I have to take the book, saya harus atau saya perlu mengambil buku gitu. Nomor 2, you have to come here. Kamu harus datang kemari. Ini juga bisa diartikan sebagai perlu. Nah, jadi ini mungkin ceritanya ini kawannya ada nyuruh kan, kamu harus datang kemari sekarang. Kenapa? Ada Chan misalkan, kan ada ini cerita entah apalah gitu, yang artinya kalaupun dia nggak datang nggak ada masalah. Nah, gitu ya. Kalaupun dia nggak datang nggak ada masalah, tapi ajakan kawannya itu seakan-akan dia itu perlu datang karena ini sesuatu menarik. Kalaupun nggak datang
nggak masalah, nggak sampai buat mati juga. Seperti itu. Oke. Jadi kira-kira mana ceritanya ini kawannya nyuruh datang itu karena ada hal yang menarik lah, jadi perlu datang gitu ya. Kalaupun nggak datang nggak akan mati gitu. You have to come here. Kamu harus atau perlu datang ke sini. Gitu. Oke? Maka dipakai dia kata have to. Nah, seperti itu contohnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kalimat menggunakan kata must to. Contoh yang pertama, I must to go home now. I must to go home now. Saya harus pergi sekarang. Saya harus pergi. Ini kurang, maaf. Pergi ke rumah. Pergi ke rumah. Sekarang. Saya harus pergi ke rumah sekarang. Ini mungkin ceritanya ya, di rumah itu entah ada masuk hewan buas mungkin ya kan, nggak tahu kita. Jadi ini pesuruhannya ini perintahnya di sini terhadap diri dia, terhadap sayanya gitu. Karena ada sesuatu yang berbahaya, yang urgen, ya, yang mendesak sehingga harus pergi sekarang, harus pergi ke rumah sekarang. Tuh, mungkin saat ini dia di kantor, karena mendesak ini tadi, ya dia harus pergi. Gitu. Makanya di sini dipakai kata must to, bukan lagi perlu ya, tapi sudah harus. Itulah bedanya ya. Bukan lagi perlu tapi juga harus gitu. Artinya kalau dia nggak datang akan ada sesuatu yang bakal terjadi dengan rumahnya, ataupun dengan yang ada di dalam rumahnya. Mungkin keluarganya, mungkin saudaranya, mungkin hartanya, kita nggak tahu. Seperti itu. Makanya dia memakai kata I must to go home now. I must to go home now. Itu. Oke. Contoh yang kedua, you must take the letter. You must take the letter. Kamu harus mengambil surat. Itu mungkin ngambil surat ngambil surat tilang mungkin kan, atau mungkin surat izin mau keluar dari mungkin mau keluar dari sekolah, mau pindah sekolah, jadi kan harus ngambil surat. Jadi harus, nggak boleh perlu lagi kalau mau masuk sekolah pindahan harus pakai surat. Inilah dia. Ini bisa dibuat kasusnya ke seperti ini dan memakai kata must to. Maaf, ada juga lupa. You must to take the book. Kamu harus mengambil surat, oke? Jadi you must to take the letter. You must to take the letter. Kamu harus mengambil surat, seperti itu, oke? Mungkin entah surat tadilah, entah surat pindah dari sekolah, entah surat nilang keretanya ataupun mobilnya, nggak tahu. Tapi di sini perintahnya jelas must to, berarti kalau nggak diambil surat itu maka ada yang berbahaya. Makanya di sini kalimatnya memakai must to. Oke? Seperti itu ya. Tak apa-apa ya kan? Oke, mungkin sampai sini penjelasan yang dapat saya berikan kepada kalian semua mengenai pelajaran have to dan must to. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini, video yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kalian dalam menambah wawasan kalian dalam berbahasa Inggris, sehingga nantinya kalian menjadi lebih berminat untuk mengembangkan bahasa Inggris kalian. Mengenai pelajaran ini, silakan kalian tulis di buku tulis kalian, ya. Silakan ditulis di buku tulis kalian. Kemudian, jika ada hal-hal yang masih kalian bingungkan dan ingin kalian tanyakan, kalian boleh menanyakannya langsung dengan share melalui WhatsApp, melalui Facebook Messenger juga boleh, atau langsung menjumpai share ketika nanti kita masuk luring, atau juga boleh menjumpai share langsung dimanapun kalian berada. Oke, jangan malu bertanya. Kalau malu bertanya maka akan sesat di jalan. Seperti itu. Kemudian untuk kalian semua, saya harapkan walaupun kita berada jauh, kita daring belajarnya, tetap kalian itu jangan malas belajar ya. Karena
Yang namanya hidup ini tidak akan pernah berhenti belajar. Kemudian bagaimanapun kalian dan dimanapun kalian pasti akan memerlukan ilmu. Jangan hanya belajar bahasa Inggris dan bahasa Arab, tapi seluruh pelajaran diberikan sama bapak ibu guru kalian, dipelajari, diulang-ulang kembali. Oke, tetap jaga kesehatan juga, dan jangan lupa bantu orang tua, dan jangan lupa lagi jangan sampai tinggal sholat, khususnya sholat 5 waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.